Baik, shalom. Halo. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati, puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita fokus untuk menyembah Tuhan, kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri, buat kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Sebab tak pernah habis rasa syukur kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memulihkan hidupku. Kau bawaku lebih erat denganmu. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus. Betapa ku bersyukur buat kasih setiamu yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Engkau baik. Betapa besar kasih-Mu, memulihkan
bangga memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Allah yang tak pernah terbatas kuasanya dalam hidup kami. Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih buat usaha yang Kau beri, buat pekerjaan yang Kau beri, buat setiap berkat yang Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan sukacita-Mu mengalir di tengah kami, memenuhi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Puji nama Tuhan, bersama Yesus kita bisa melewati segala rintangan kehidupan kita. Amin. Amin. Coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang Tuhanku luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari bersama kembali katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga. Mari kembali berkata, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Dengan iman katakan oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, girang-girang Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari kembali bersama katakan dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga. Sekali lagi bersama-sama katakan dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, mari katakan ku jawab ya, jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya, ku jawab ya, 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 jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya,
dari Tuhan pagi hari ini boleh melambaikan tangannya. Puji Tuhan. Coba bilang kiri kalian lagi, jangan jaim ya. Ayo bersuka cita. Haleluya. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Mari bertepuk tangan kembali dalam Tuhan. Ho, ho. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari dengan imanmu katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau sukacitaku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Nanti Pak Indra akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan.
Terima kasih untuk berkat dan anugerah yang kau limpahkan kepada kami Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberi persamaan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hanya kami siap memberi dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Satu menit dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Persembahannya terus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Biar firman Tuhan yang akan selalu menguatkan hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jiwa bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak
mata. Mari Bapak Ibu Saudara kita beri bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Ajar kami selalu tetap percaya kepada setiap janji firman-Mu Tuhan. Amin Yesus. Kami tahu Engkau yang berjanji adalah setia kepada kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah tolong Tante Diana Ya, menjalani Tuhan Yesus. operasi kataraknya. Tuhan terus pulihkan kesehatan Tante Diana. Amin. Bahkan nanti operasi yang kedua pun Tuhan sertai Amin dia. dalam nama Yesus. Terima kasih pemulihan yang Tuhan terus sedang kerjakan kepada Ibu Wiwin, Dalam nama kepada Yesus. Ibu Sumi, kepada Dalam Ibu nama Meling, Yesus. Dalam nama Yesus. kepada Ibu Budiman, Pak Dalam nama Budiman, Yesus. Dalam serta nama Ibu Yesus. Marlin Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada Ibu Yohana sekeluarga sampai hari Dalam ini. nama Yesus. Penghiburan yang Tuhan berikan kepada Amin. Ibu Dalam nama Yohana. Yesus. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. untuk semua perbuatan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami terus menopang untuk Yosean yang kami imani mujizat Tuhan buat anak ini dalam nama Yesus. Biar kuasa bilun-Mu terjadi buat Yosean. Dia menjadi anak yang bertumbuh, anak yang sehat, anak yang diberkati oleh Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terus pemulihan untuk Pak Teddy, untuk Saudara Feve, maupun juga untuk Pak Wempi. Tuhan berikan kesehatan buat Pak Wempi. Dalam nama Yesus. Makasih Bapa, berkati kami dengan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang bersukacitalah senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, satu ayat yang cukup singkat yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat ini merupakan nasihat kepada jemaat di Tesalonika dan salah satu buah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Tuhan, ada 9 buah Roh Kudus. Minggu-minggu sebelumnya kita belajar firman Tuhan, di mana kita diajar untuk hidup menghasilkan buah. Yang pertama harus ada buah pertobatan dalam hidup kita. Yang kedua, ada buah-buah roh. Dan tadi dikatakan ada 9 buah roh yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kemudian ada buah pelayanan, di mana kita rindu dari hidup kita. Kita bawa jiwa buat Tuhan, terutama keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Menghasilkan buah. Hari ini kita kembali mempelajari salah satu buah dari Roh Kudus adalah sukacita. Kalau kita melihat latar belakang dari jemaat di Tesalonika, di mana Paulus mendirikan gereja ini pada perjalanan misionernya yang kedua. Pelayanan ini dihentikan sebelum waktunya karena permusuhan dari kalangan orang Yahudi. Kemudian dari sana Paulus pergi ke Berea, kemudian ke Athena, lalu mengirimkan Timotius kembali ke Tesalonika untuk mengetahui keadaan jemaat di Tesalonika. Nasihat yang diberikan antara lain adalah bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Tuhan, kata sukacita dari terjemahan bahasa aslinya yang diartikan dengan kata bergembira.
bergembira. Sukacita ini adalah sukacita yang tidak ditentukan dan dipengaruhi oleh keadaan. Kenapa? Karena sukacita yang berasal dari Tuhan. Seringkali hidup kita ini dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan inilah yang membuat kadang-kala kita tidak bisa bersukacita senantiasa. Bukankah kalau kita lagi banyak uang, punya uang, kita bisa bersukacita? Tapi ketika kita tongpes, tahu Bapak tongpes? Kantongnya kempes. Apakah kita masih bisa bersukacita senantiasa? Di sisi lain, apakah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, apakah kita masih tetap bisa bersukacita? Ini yang jadi bahan perenungan kita kembali. Kalau Bapak Ibu melihat keadaan jemaat di Tesalonika, jemaat di sana adalah jemaat yang sedang menghadapi pergumulan. Menghadapi pergumulan dan penindasan yang hebat. Namun di sini Paulus memberikan nasihat agar jemaat di Tesalonika tetap bersukacita senantiasa. Rasanya bertentangan ya Bapak Ibu. Di tengah keadaan yang banyak masalah, Paulus masih bisa memberikan nasihat kepada di jemaat di Tesalonika agar tetap bersukacita. Atau bersukacita senantiasa. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau kita belajar lebih jauh Bapak Ibu, ternyata sukacita ini mendatangkan satu rahasia yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada seorang bernama Norman Cousins. Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Pada tahun 1964, Norman Cousins didiagnosa dokter menderita suatu bentuk penyakit rematik yang melumpuhkan dan sangat menyakitkan. Para dokter mengatakan bahwa peluangnya untuk sembuh sepenuhnya kecil sekali. Satu hal yang selalu terjadi adalah bahwa dalam waktu 30 menit dia senang nonton film lucu. Film lucu Bapak Ibu. Ya. Dari televisinya di kamar rumah sakit. Anehnya setelah dia nonton film lucu dia bisa tidur. Tidurnya nyenyak lagi. Selama 2 jam tanpa rasa sakit sama sekali. Dia lalu melakukan hal itu tiap hari sesering mungkin. Dan mencatat detil dari proses tersebut. Dalam waktu 6 bulan dia dinyatakan sembuh total. Pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Coba kita baca satu ayat ini Bapak Ibu. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Bapak Ibu, hati yang gembira itu jadi obat yang manjur. Bagaimana hati kita hari ini? Lagi sedih? Lagi kecewa? Alkitab hari ini ingatkan kita kembali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ada kata obat yang manjur. Ternyata hati yang gembira ini jadi obat. Obat yang manjur buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya ketemu seorang ya yang suka memberikan presentasi tentang kesehatan. Ya, dia seorang yang mempelajari tentang manfaat enzim yang luar biasa buat tubuh kita. Tahu enzim ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi, ya bangun pagi kita minum, itu ada enzim di mulut kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu minum air, ya kita minum ke tubuh kita, enzim yang ada di mulut itu ikut masuk ke dalam tubuh kita. Enzim ini gunanya Bapak Ibu untuk memaksimalkan ya setiap
vitamin yang kita makan sehingga dia bisa apa? Bermanfaat buat tubuh kita. Tapi kalau enzim kita turun Bapak Ibu, apapun yang kita masuk itu hasilnya tidak maksimal. Ternyata enzim itu memiliki peran yang penting dalam tubuh kita. Ini dari sisi medis Bapak Ibu. Lalu saya ngobrol dengan Bapak ini berkata begini, Pak, kalau saya memberikan persentase, setiap penyakit itu ada titik masalahnya. Dia bilang contoh, orang kena kanker. Titik masalahnya adalah karena hatinya diwarnai dengan kepahitan. Saya kaget dia ngomong begitu. Jadi kepahitan itu memicu sel kanker bekerja dengan aktif di tubuh kita. Kepahitan. Dia bukan orang Kristen Bapak Ibu. Lalu saya ingat ayat ini. Makanya kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, obat yang manjur. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab memberikan rahasia yang luar biasa tentang hati yang gembira. Ternyata hati yang gembira ini membawa kehidupan kita bisa menjalani hidup kita dengan apa? Dengan sehat, Bapak Ibu. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Karena dia tahu rahasia Alkitab di tengah pergumulan apapun, di tengah masalah apapun. Kalau kita bisa tetap menjaga hati untuk bisa bersukacita, itu jadi obat yang manjur buat hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, ada seorang membuat satu penelitian tentang peringkat kebiasaan umur panjang. Ternyata di poin ke-8, itu orang yang rutin olahraga. Bapak Ibu, ini jadi penghiburan buat saya juga. Karena saya jarang olahraga. Yang kedua, makan ikan 2 kali seminggu. Itu sehat katanya. Tapi jangan makan ikan cupang, ikan gapi Bapak Ibu ya. Makan biji-bijian 3 kali seminggu. Biji-bijian, tapi jangan biji salak kita telan. Ya, biji duren, apalagi biji nangka. Ya, takutnya dia numbuh di dalam Bapak Ibu. Kemudian minum air mesti cukup setiap hari. Saya termasuk orang yang kadang suka malas minum. Tubuh kita ini perlu air Bapak Ibu. Perlu air. Kemudian 1 telur per hari. Telur Bapak Ibu. Ya, telur. Ternyata telur itu bisa membuat tubuh kita juga jadi sehat. 80% makanan penuh gizi. Itu peringkat 3. Pastikan tidur istirahat yang cukup. Saya ini terus terang tidurnya sering kurang. Semalamnya saya tidur jam 12 Bapak Ibu. Jam 5 udah bangun. Saya sering kurang tidur. Jadi saya perlu rapel tidur Bapak Ibu. Ya. Tapi yang pertama, jaga mood tetap sukacita. Alkitab kasih tahu rahasia yang luar biasa. Mood kita nih gimana nih Bapak Ibu? Bukankah kadang-kadang hari-hari kita lewati itu berdampak kepada mood kita, benar Bapak Ibu? Kita mesti belajar begini Bapak Ibu. Masalah besar kita jadikan kecil. Kalau kecil udah. Jangan sebaliknya, masalah kecil jadi besar. Bahasa Tuhan, mood kita ini mesti dijaga. Makanya kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Firman Allah tuh luar biasa kasih tahu rahasia tentang hidup ini. Mood kita ini jangan kita yang dikendalikan mood, harusnya kita yang mengendalikan mood kita. Bapak Ibu, kenapa? Karena sukacita itu, gembira itu menjadi obat yang manjur buat hidup kita. Bapak Ibu, tapi jangan di tengah jalan kita ketawa sendiri Bapak Ibu. Senyum-senyum sendiri gitu. Orang bilang ini 11:30 Bapak Ibu ya. Artinya kita jalani hidup ini
harus diwarnai dengan sukacita. Meskipun kadang-kadang banyak hal yang bisa menimpa hidup kita. Bapak Tuhan, coba perhatikan. Emosi berdampak besar pada kesehatan. Ada artikel yang saya bacakan. Orang yang depresi dan sangat stres dalam waktu yang lama dapat dengan mudah menyebabkan gangguan endokrin dan membawa serangkaian risiko kesehatan. Rupanya orang yang sering depresi, ya sering stres, yang moodnya sering kali meledak-meledak, kayak kompor meleduk, Bapak Ibu. Itu bisa membawa serangkaian resiko kesehatan. Orang yang berumur lebih dari 100 tahun pada dasarnya optimis. Meskipun selalu melalui perubahan-perubahan dalam hidup. Mereka tetap tersenyum pada kehidupan. Waduh, senyum pada kehidupan. Bisa senyum pada kehidupan? Coba kita senyum. Senyum pada kehidupan. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, kita masih bisa tersenyum. Susah ya? Sama Bapak, jadi pendeta juga susah, gembala. Lagi ribut sama istri, ketemu jemaat mesti senyum. Bener gak Bapak Ibu? Bener kan? Gak mungkin kan? Kita ikut-ikut cemburu sama jemaat bilang, wah pendeta gue lagi stres nih, jangan-jangan nih. Bapak Ibu, senyum. Ya. Harusnya tadi saya ini ya, saya lupa Bu. Tadi saya udah ingat tuh tayangin video tentang ketawa. Bapak Ibu, ada video ketawa Bapak Ibu. Ada orang nih, ini di luar negeri Bapak Ibu. Dia masuk ke kereta, kan lagi ada yang duduk, ada yang baca, ada yang diri. Tiba-tiba dia lagi diri, dia ketawa. Hahaha, dia ketawa. Lama-lama orang sekereta ketawa. Bener Bapak Ibu, orang semua jadi ketawa, semua ketawa. Dibikin sukacita sama dia. Rupanya sukacita itu bisa transfer sama orang. Coba Bapak Ibu lihat orang ketemu jutek mukanya. Tahu jutek ya Bapak Ibu? Wah tuh muka Gajah Mada, Saram. Tapi kalau orang senyum kan enak Bapak Ibu dilihatnya. Coba Bapak Ibu ketemu orang di restoran masuk disenyumin. Kan enak Bapak Ibu. Coba dicemberutin. Wih lah belum apa-apa gue dicemberutin. Bapak Tuhan. Jadi rupanya suasana hati yang sukacita dan ketenangan pikiran adalah obat yang baik. Terbaik untuk pencegahan penyakit. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat yang bagus. Obat yang manjur. Amin. Bapak Ibu, kita hidup pasti gak lepas dari masalah. Gak ada orang gak ada masalah. Pendeta pun banyak masalah. Gereja pun banyak masalah Bapak Ibu. Jangan bilang orang kaya gak ada masalah. Orang kaya pun ada masalah Bapak Ibu. Biarpun dia kaya bagaimanapun tetap dia punya masalah. Ada masalah orang tuh. Masing-masing dalam rumah tangganya ada masalah. Bapak Ibu. Ya, saya kenal ada seorang yang boleh dikatakan kaya Bapak Ibu. Tapi di rumah tangga ada sesuatu, ada yang kurang dalam hidupnya. Apa? Dia rasa kayaknya ada yang kosong. Padahal dia kaya loh. Makanya Bapak Ibu dalam Tuhan, kembali kita diingatkan hati yang adalah obat yang manjur. Nah untuk itu kita diingatkan kembali oleh Alkitab. Coba kita baca lagi Bapak Ibu. Amsal 20 ayat 10. Ini ayat yang sering kita dengar. Coba kita baca lagi. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Alkitab kasih tahu. Pada waktu kita menghadapi kesesakan. Hati kita jadi tawar. Alkitab bilang gak punya kekuatan. Makanya tetap jaga mood kita. Jaga hati kita. Ya. Orang kalau udah tawar, repot Bapak Ibu. Dia ajak ke gereja, dia ngapa-ngapain pun gak mau. Udah tawar. Saya mau tanya, ada orang banyak gak yang tawar sama pendeta? Halo? Gak apa-apa, jujur aja Bapak Ibu. Jangan takut ngomongnya, gak apa-apa. Ayo kesempatan ngomong nih hari ini.
Ada banyak nggak orang tawar sama pendeta? Banyak. Saya ketemu, aduh, gue tawar hati tuh lihat pendeta itu tuh. Benar nggak Bapak Ibu? Sering kan kita ngalami demikian. Tapi Alkitab kasih tahu, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Artinya apa? Jaga hati lagi. Jangan biar hati kita tawar. Untuk itu harus makan roti tawar. Supaya jangan apa? Tawar hati. Kita gak punya kekuatan kata Alkitab. Gak bisa kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Kecil kekuatan kita. Hari ini Bapak Tuhan, mari kita mau belajar seperti apa yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, kita baca lagi di ayat Bapak Ibu. Ini ayat yang luar biasa yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Filipi. 2, 3. Bersukacitalah. Sekali lagi. Bersukacitalah. Bapak Ibu, ini Paulus ngomong begini. Dia bukan lagi dalam keadaan baik. Kalau kita ngomong sesuatu dalam keadaan baik, semuanya enak Bapak Ibu, betul kan? Dia ngomong ini, dia kasih nasihat ini dalam keadaan yang tidak baik. Diperkirakan dia ada dalam penjara kota Filipi. Dan hampir apa? Hampir mengakhiri hidupnya. Karena sebentar lagi dia akan divonis hukuman mati. Di penjara. Tapi kok orang mau mati masih kasih nasihat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali kukatakan bersukacitalah. Ini jadi nasihat kepada jemaat di Filipi. Agar jemaat di Filipi hidupnya tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Hari ini kalau kita boleh mengganti dengan kata-kata. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan seluruh jemaat GBI Ruko Grahaniaga. Sekali kukatakan bersukacitalah. Bicara sukacita Bapak Ibu, ada dua hal. Yang pertama, sukacita kita bukanlah ditentukan dari materi dan keadaan. Melainkan sukacita kita karena kita memiliki Yesus. Amin. Yesus harta kita yang paling berharga dalam hidup ini. Kita bersyukur memiliki Yesus. Harta kita yang paling utama. Yang kedua, sukacita memiliki kekuatan untuk mengalahkan tantangan dalam kehidupan. Bayangin Bapak Ibu, sukacita ternyata memiliki kekuatan untuk mengalahkan tantangan dan kehidupan. Tantangan-tantangan dalam kehidupan yang seringkali membuat kita tidak bisa bersukacita. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bersukacita, berarti kita sedang mempraktekkan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bersukacita, kita sedang menjalani apa yang Tuhan sedang ajarkan melalui firman-Nya. Supaya kita apa? Bersukacita. Dan di dalam sukacita itu, hati kita harus belajar gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya berdoa kita jadi jemaat yang sehat. Amin. Sehat jasmani dan juga sehat secara rohani. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kau kudus. Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Apapun keadaan Bapak Ibu, haleluya. Kita pandang kepada Yesus.
jaga hati kita baik-baik. Karena hati yang kita adalah obat yang manjur buat hidup kita. jiwa kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hidup kami selalu penuh dengan sukacita. Tantangan boleh datang, masalah boleh ada Tuhan. Tapi kami mau tetap memilih bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Tetap bersukacita, dengan sukacita terletak kekuatan kita. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta. Media, saya persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan diberikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Minggu ini ibadah Youth Pet Walkers akan diadakan pada hari Kamis pada pukul 7 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Kami undang kehadiran seluruh kaum muda dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat,
tanggal 3 April tahun 2026 pukul 7.30, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 dan 11. Jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2026, diadakan pada pukul 7.30, 9 dan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat diharapkan kehadirannya. Gereja akan mengadakan kelas pemuridan one-to-one yang akan dilaksanakan di hari Sabtu pukul 3 sore. Kelas pertama mulai tanggal 4 April tahun 2026. Bapak Ibu yang rindu mengikuti kelas pemuridan ini dapat menghubungi sekretariat. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melayani di GBI Ruko Gerhaniaga. Bagi Bapak Ibu yang tergerak dapat menghubungi sekretariat. Dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Katekisasi perbaptisan air dan pranikah telah dibuka kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau melangsungkan pernikahan di GBI Ruko Gerhaniaga dapat menghubungi sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerhaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar GBI Ruko Gerhaniaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak lebih lagi. Selanjutnya ada berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga almarhumah Ibu Cuki Moy, oma dari Ibu Angelia Yosefin dan Bapak William King dalam usia 83 tahun pada hari Jumat 20 Maret 2026 di Mempawah, Kalimantan Barat. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus pada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya, ibadah glamur golongan lanjut umur akan dilaksanakan hari Rabu ini 25 Maret 2026, ada perubahan waktu menjadi pukul 4 sore bertempat di Restoran Sentral Tomang. Para kaum senior diharapkan kita boleh sama-sama beribadah pada hari ini. Kemudian sekolah minggu akan mengadakan ibadah Paskah di tanggal 5 April 2026 pukul 11 siang. Dengan tema mengikuti Yesus keputusanku. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri diundang untuk boleh hadir dalam ibadah Paskah sekolah minggu ini. Demikian warta, saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya percaya yang membuat kita bisa tetap bersukacita dalam segala keadaan adalah karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Pikirkan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih buat hari ini. Kami juga bersyukur buat bangsa Indonesia. Bangsa yang besar ini milik Tuhan. Dan kami bersyukur ada di bangsa ini dengan tujuan Tuhan. Kami selalu membawa bangsa ini kepada Tuhan. Karena bangsa Indonesia hanya memerlukan Engkau Yesus. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan di bangsa ini, berikan hikmat kepada mereka dan rasa takut akan Tuhan. Jadikan mereka terang dan garam di tengah-tengah bangsa dalam kesempatan mereka ikut memerintah bangsa Indonesia. Kami menopang bangsa ini dengan doa kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami selalu ada di dalam hati-Mu. Kami ada dalam pikiran-Mu dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, Kami sangat spesial di hadapan-Mu di Bapa. pikiran-Mu, Kau sungguh peduli atas hidup kami. rencana-Mu, Terima kasih. tak pernah ku Berikan kami sendiri. pengertian baru tentang Engkau Bapa. Ku Tentang kasih, di tentang penyertaan, tangan-Mu, tentang spesialnya kami di hadapan-Mu Bapa. di hati-Mu, Terima kasih Tuhan. di pikiran-Mu, Yes Lord. di rencana-Mu, tak
kami selalu ada dalam rencana-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, biar kami menyadari itu Tuhan. Ya. Sehingga hati kami tidak pernah kecewa. Sehingga kami bisa menjalani hidup ini. Hanya mengingat kami ada di dalam tangan Tuhan. Yang lain boleh meninggalkan kami, tapi yang kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Arahkan hatimu, dengarkan firman Tuhan sebelum engkau mendapatkan doa berkat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Terima berkat Tuhan yang sempurna. Terima turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian beserta keluargamu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami dalam nama Yesus. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.